Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai SPLDV, yaitu tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Oke. Misalkan di sini ada soal, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sistem persamaan linearnya yaitu 7x min 2y sama dengan negatif 4 dan juga negatif 5 ditambah 3y sama dengan negatif 5. Oke, tadi persamaannya ini ya, 7x min 2y sama dengan negatif 4. Ini saya misalkan sebagai persamaan 1 dan juga negatif 5x plus 3y sama dengan negatif 5 saya misalkan sebagai persamaan 2. Nah, langkah pertama di dalam metode eliminasi yaitu di sini saya misalkan saya akan mengeliminasi variabel y. Caranya yaitu karena di sini saya ingin mengeliminasi variabel y, nah berarti saya harus menyamakan koefisien-koefisien pada variabel y di kedua persamaan. Nah, caranya gimana? Cara menyamakan koefisien pada variabel y di kedua persamaan tersebut. Caranya adalah dengan, nah, coba kalian lihat di sini. Di sini pada persamaan 1, koefisien pada variabel y yaitu negatif 2. Kemudian, koefisien variabel y pada persamaan 2 yaitu 3. Nah, untuk menyamakan koefisien pada variabel y agar bisa dieliminasi variabel y-nya, maka kita balik ya. Yang persamaan 1 ini kan variabel y-nya ini kan punya koefisien negatif 2. Maka negatif 2 ini kita kalikan dengan persamaan 2. Ya ini. Nah, kemudian yang di persamaan 2 ini kan variabel y-nya punya koefisien 3. Nah, kita kalikan 3 ini dengan persamaan 1. Ya, sehingga didapat, nah, 7x dikalikan 3 sama dengan 21x. Kemudian negatif 2y kali 3 sama dengan negatif y, negatif 6y. Kemudian negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Sama juga di persamaan 2. Negatif 5x dikali 2 sama dengan negatif 10. 3y dikali 2 sama dengan 6y. Kemudian negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Maka, nah, tadinya kan tujuan kita adalah mengeliminasi variabel y. Berarti ini kan sudah sama kan di koefisien di variabel y yaitu negatif 6y juga 6y. Bedanya adalah di tandanya. Yang persamaan 1 adalah tandanya minus. Kemudian di persamaan 2 tandanya adalah positif. Nah, supaya variabel y-nya ini bisa tereliminasi, maka kita jumlahkan. Ya, negatif 6y, kalau dijumlahkan dengan 6y, hasilnya pasti 0y. Habis. Ya. Sehingga 21x
ditambah negatif 10x sama dengan 11x. Kemudian yang negatif 6y ditambah 6y sama dengan 0y. Kemudian negatif 12 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 22. Nah, berarti 11x ditambah 0y sama dengan 11x. Ya. Yang kemudian yang ruas kanan tetap, yaitu negatif 22. Nah, kemudian adalah tujuan kita mengeliminasi variabel y adalah untuk mencari nilai x. Ya, untuk mencari nilai x. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai x? Padahal di sebelah ruas kiri, ini adalah 11x. Maka 11x ini kita harus menjadikan sebagai 1x. Nah, supaya 11x menjadi 1x, maka 11x ini harus kita bagi dengan 11. Maka kita bagi kedua ruas dengan 11, yaitu 11x per 11, kemudian yang di ruas kanan jadi negatif 22 dibagi 11. Kemudian kita dapatkan 11x per 11 pada ruas kiri, yaitu x, ya kan? Jadi 1x kan, 11x per 11 sama dengan x, ya. Yang kemudian yang di ruas kanan, negatif 22 per 11, itu hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kita dapatkan x-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian setelah kita mengeliminasi variabel y, selanjutnya kita eliminasi variabel x. Nah, bagaimana kalau kita eliminasi variabel x dulu, baru kita eliminasi variabel y? Boleh, ya. Terserah kalian mau mengeliminasi variabel apa dulu. Nah, yang di sini sekarang saya akan mengeliminasi variabel x-nya. Caranya sama seperti tadi. Kalau kita mau mengeliminasi variabel x, berarti langkah pertama adalah kita harus menyamakan koefisien pada variabel x di kedua persamaan. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Pada variabel x di persamaan 1, yaitu koefisiennya adalah 7. Kemudian, pada variabel x di persamaan 2, koefisiennya adalah negatif 5. Maka kalau mau kita samakan koefisien pada kedua variabel x di persamaan 1 maupun di persamaan 2, maka kita balik. Yang variabel yang persamaan 1 ini kan punya variabel x-nya, koefisiennya kan ini kan 7. Maka kita kalikan dengan koefisien pada variabel x di persamaan 2, yaitu 5. Kemudian yang di persamaan 2 kita kalikan dengan 7. 7 ini adalah koefisien dari variabel x pada persamaan 1. Ya, kita balik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita kalikan. Nah, 7x dikali 5 sama dengan 35x. Kemudian negatif 2y dikalikan 5 sama dengan negatif 10y. Kemudian negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Kemudian di persamaan 2, negatif 5x dikali 7 sama dengan negatif 35x. Kemudian 3y dikali 7 sama dengan 21y. Kemudian negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35. Nah, kita jumlahkan. Ya, kenapa kok tandanya kok dijumlahkan? Nah, tadinya kan kita mau mengeliminasi variabel x. Coba kalian perhatikan di sini, yang pada persamaan 1, variabel x-nya adalah positif. Kemudian yang persamaan 2, variabel x-nya adalah negatif. Nah, koefisiennya kan sudah sama. Nah, agar dia bisa habis, bisa tereliminasi, maka harus positif, harus dijumlahkan. 35x ditambah negatif 35x, yaitu 0. 0x. Nah, kalau misalkan di sini adalah negatif,
maka variabel X-nya tidak akan tereliminasi. Ya, makanya di sini adalah tandanya adalah positif supaya variabel X-nya bisa tereliminasi. Maka, nah, 35X ditambah negatif 35X yaitu 0X. Kemudian negatif 10Y ditambah 21Y sama dengan 11Y. Kemudian negatif 20 ditambah negatif 35 sama dengan negatif 55. Nah, 0x ditambah 11y pada ruas kiri jadi 11y, yang kemudian yang ruas kanan tetap negatif 55. Nah, kemudian adalah tujuan kita mencari nilai y. Maka di ruas kiri itu adalah 11y. Agar 11y menjadi y atau 1y, maka kita harus membagi 11y dengan 11. Ya, maka kita harus membagi kedua ruas dengan 11, yaitu di ruas kiri 11y dibagi 11, kemudian yang ruas kanan negatif 55 dibagi dengan 11. Maka akan menghasilkan yang kiri 11y dibagi 11 adalah y, ya. Kemudian yang ruas kanan negatif 55/11 atau dibagi 11 yaitu negatif 5. Sehingga didapatkan y-nya adalah negatif 5. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah tadi X-nya didapatkan negatif 2, kemudian Y-nya didapatkan negatif 5. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi. Soalnya sama, sistem persamaan linearnya sama. Ya, seperti tadi, bedanya kita akan menyelesaikan menggunakan metode substitusi. Nah, misalkan di sini tadi 7x min 2y sama dengan negatif 4, saya misalkan sebagai persamaan 1. Kemudian negatif 5x ditambah 3y sama dengan negatif 5, saya misalkan sebagai persamaan 2. Nah, langkah yang pertama adalah, nah misalkan di sini saya memilih persamaan 1. Ya, terserah kalian mau memilih persamaan 1 atau 2. Di sini saya memilih persamaan 1 dulu. Untuk apa? Untuk saya jadikan sebagai persamaan x sama dengan bla 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 atau persamaan y sama dengan bla bla bla. Ya. Dan di sini saya persamaan 1 mau saya jadikan sebagai persamaan x sama dengan bla bla bla. Ya. Maka di sini adalah untuk menjadikan persamaan 7x min 2y sama dengan negatif 4 sebagai persamaan x sama dengan bla bla bla, maka adalah kita harus menghilangkan negatif 2y. Ya, pada ruas kiri. Kita harus menghilangkan negatif 2y pada ruas kiri. Nah, caranya gimana? Nah, supaya negatif 2y ini hilang, maka kita harus menjumlahkan kedua ruas dengan positif 2y. Ya. Oke, saya ulangi supaya kita dapat menghilangkan negatif 2y pada ruas kiri, maka kita harus menjumlahkan kedua ruas dengan 2y. Sehingga di ruas kiri adalah 7x minus 2y ditambah 2y sama dengan di ruas kanan negatif 4 tambah 2y. Nah, jadi di ruas kiri tinggal 7x ya, karena negatif 2y tambah 2y adalah habis, ya, 0. Ya. Kemudian yang di ruas kanan adalah negatif 4 ditambah 2y. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah tujuan kita kan tadi adalah menjadikan 7x min 2y sama dengan negatif 4 sebagai persamaan x sama dengan bla bla bla. Nah, di ruas kiri itu ada 7x, maka kita harus menjadikan dia sebagai 1x atau x saja. Maka caranya adalah kita harus membagi 7x ini dengan 7 agar bisa jadi x. Kalau kita membagi persamaan
kalau kita membagi ruas kiri dengan 7, maka di ruas kanan setiap sukunya juga kita harus membagi dengan 7. Ya, sehingga di ruas kiri jadi 7x per 7, kemudian di ruas kanan kita bagi setiap sukunya dengan 7, yaitu negatif 4 per 7 ditambah 2y per 7. Maka didapatkan di ruas kiri 7x dibagi 7 adalah x. Yang di ruas kanan tetap ya, negatif 4 per 7 ditambah 2y per 7. Ini saya jadikan sebagai persamaan 3. Nah, langkah kedua adalah setelah kita mendapatkan persamaan 3, yaitu x sama dengan negatif 4 per 7 ditambah 2 per 7y. Selanjutnya, persamaan 3 ini kita substitusi atau kita masukkan ke persamaan 2, yaitu ini ya, negatif 5x plus 3y sama dengan negatif 5. Nah, caranya adalah dengan mengganti variabel x dengan ini ya, negatif 4 per 7 ditambah 2 per 7y. Nah, ini negatif 5x, x-nya diganti ini, negatif 4 per 7 ditambah 2 per 7y, kemudian ditambah 3y, 3y-nya tetap ya, yang ini ya, terus sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya kita jabarkan yang negatif 5 dikali negatif 4 per 7 ditambah 2 per 7y-nya, kita kalikan pelangi. Ya. Setiap suku yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan negatif 5. Ya. Negatif 5 kali negatif 4 per 7, ya ini, terus ditambah negatif 5 dikalikan dengan 2 per 7y. Ya. Terus ditambah 3y sama dengan negatif 5. Ininya tetap ya. Kemudian kita operasikan negatif 5 dikali negatif 4 per 7, jadi 20 per 7. Kemudian negatif 5 dikali 2 per 7y, jadi negatif 10 per 7y. Terus ditambah 3y sama dengan negatif 5. Nah, kemudian di sini adalah mengapa kita harus mengalihkan kedua ruasnya dengan 7. Nah, supaya menjadi lebih mudah menghitungnya ya. Karena di sini adalah ada pecahan ya. Supaya pecahan ini menjadi tidak pecahan, maka harus kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 7 ya. Maka kita kalikan kedua ruasnya dengan 7. 20 per 7 dikali 7 yaitu 20, kemudian negatif 10 per 7y dikali 7 jadi negatif 10y, kemudian 3y dikali 7 dengan 21y, kemudian negatif 5 dikali 7 jadi negatif 35. Nah, di sini ada negatif 10y ditambah 21y, ini bisa dioperasikan ya. Jadi, nah, 20-nya tetap, terus negatif 10y ditambah 21y, dia punya variabel sama, bisa dioperasikan. Negatif 10 ditambah 21 berapa? Yaitu plus 11, 11y. Kemudian sama dengan negatif 35. Nah, tujuan kita adalah, di sini tinggal variabel y. Berarti kita bisa mencari variabel y, karena di sini variabel x-nya tidak ada ya, tinggal variabel y-nya saja. Berarti tujuan kita adalah nanti mencari nilai y. Nah, untuk mencari nilai y, kita harus menghilangkan 20 dulu ini. Ya, kita hilangkan 20. Nah, karena di sini 20 adalah positif, maka kita kurangi dengan 20 ya, agar 20 ini hilang menjadi 0 ya. Maka kita kurangi kedua ruas dengan 20. 20 kurangi 20 terus ditambah 11y sama dengan kedua ruas kanan juga kita kurangkan dengan 20 ya. Kalau ruas kiri kita kurangkan dengan 20, ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 20. Sehingga jadi 20 kurangi 20 yaitu 0 ya. Terus ditambah 11y, terus di ruas kanan ini tetap ya, negatif 35 dikurangi 20. Nah, kemudian adalah tujuan kita mencari nilai y. Maka kita harus menghilangkan 11 ini. Nah, supaya 11 ini hilang, maka
kedua ruas harus kita bagi dengan 11. Ya. Nah, 11. Ya, sebelum itu tapi kita operasikan dulu yang di ruas kanan, yaitu negatif 35 dikurangi 20, yaitu negatif 55. Nah, baru kedua ruas kita bagi dengan 11, supaya di ruas kiri kita dapatkan Y-nya saja ya, atau 1Y. Nah, 11Y dibagi 11 sama dengan negatif 55 per 11. Nah, sehingga didapatkan Y-nya adalah negatif 5. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan nilai Y sama dengan negatif 5, kemudian adalah langkah selanjutnya kita substitusi Y sama dengan negatif 5 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 tadi adalah ini ya, X sama dengan negatif 4/7 ditambah 2/7 Y. Nah, kita ganti Y-nya dengan negatif 5, yaitu negatif 4/7 ditambah 2/7Y, Y-nya kita ganti dengan negatif 5, berarti dikalikan sama negatif 5. Nah, tinggal kita operasikan. Negatif 4/7, terus ditambah 2/7 kali negatif 5 berapa? Yaitu negatif 10/7. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan pembilangnya, yaitu negatif 4 dikurangi 10, yaitu negatif 14/7. Berarti kita dapatkan nilai X-nya, yaitu negatif 14/7. Nah, negatif 14/7 yaitu negatif 2. Berarti kita dapatkan nilai X-nya, yaitu negatif 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan ini, dari sistem persamaan ini adalah negatif 2, negatif 5. X-nya negatif 2, kemudian Y-nya adalah negatif 5. Sama ya penyelesaiannya ya. Baik kita menggunakan metode eliminasi maupun substitusi, hasilnya sama. Ya. Oke, sekian video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.